ini lagi ya, apa namanya, melakukan recording. Untuk pertemuan kali ini kita bahas tentang tips submission untuk proyek pertama ya. Lalu kemudian nanti saya akan buat video terpisah untuk yang package manager, dua-duanya minggu ini. Jadi bisa ngejar untuk proyek akhir gitu ya, sebelum tanggal 19 September kalau saya nggak salah itu terakhir. Nah, jadi apa namanya, kalau teman-teman lihat nih, minggu ini mungkin kita bukan coding tapi lebih ke ngeliatin gimana caranya untuk lolos dari proyek pertama. Kemudian apa sih materi-materi yang saya sudah pernah ajarin di case study. Nanti saya tunjukin code-code-nya di Replit yang mana yang bisa dipakai agar teman-teman bisa lulus nih dalam apa namanya materi apa dalam submission project pertama ini. Bagi yang belum lulus ya, kalau bagi yang sudah lulus ya uh, saya senang banget. Oke, okay. Nah, jadi apa namanya di proyek awal ini sebelum ke tipsnya, di sini ada tips-tipsnya nanti saya tunjukin juga. Tapi sebelum ke tipsnya, kita lihat dulu instruksinya. Jadi instruksinya di sini teman-teman ya sudah belajar membangun formulir dengan bagian benar, melakukan penyusunan layouting dengan CSS Grid Layout, membangun web komponen komponen UI dengan web komponen. Nah, di proyek pertama ini teman-teman akan diminta untuk buat aplikasi dengan tema aplikasi pencatatan, kita namakan Notes App gitu ya. Aplikasi ini salah satu syarat untuk lulus dari kelas ini, tapi ya kreativitas teman-teman diutamakan dalam membangun aplikasi. Tetap pastikan aplikasi yang dibangun memenuhi kriteria yang sudah atau yang sudah ditetapkan oleh pihak di coding gitu ya. Nah, apa aja sih kriteria-kriterianya? Kita bahas satu-satu ya. Kriteria wajib. Nah, di sini wajib menampilkan daftar catatan dengan baik. Jadi teman-teman dapat data. Jadi gini, untuk bikin aplikasi kayak gini, ini kayak bikin aplikasi Club Finder. Jadi teman-teman itu nggak perlu apa namanya nggak perlu bikin API. Nanti bikin yang sama pakai ambil data dari API itu di proyek akhir. Jadi di sini teman-teman yang penting bisa menampilkan daftar catatan dengan baik gitu. Nah, datanya dari mana? Datanya dari sini nih, tautan ini. Tautan ini kalau dibuka jadinya ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada nodes data sebagai konstan gitu ya di Node.js, terus ada array. Jadi teman-teman diminta untuk nampilin apa yang ada di array ini gitu ya. Teman-teman tentunya bisa lihat di sini cuma perlu nampilin title sama body doang sih ya harusnya ya. ID mungkin jadi link aja, hyperlink tapi kayaknya hyperlink nggak diminta untuk dibikinin link ke detailnya. Cuman yang penting buat menampilkan aja notes-nya gitu. Archive sama dengan false juga nggak atau created add mungkin boleh kalau mau ditampilin di mana di notes-nya di list of notes catatannya. Tapi archive sama dengan false ini nggak terlalu ini sih nggak perlu ditampilin juga nggak apa-apa sih gitu. Nah, kalau teman-teman lihat tipsnya nih, tipsnya kan diminta untuk bikin dengan apa dengan nah ini teman-teman sebenarnya kalau teman-teman lihat ya ini udah ada loh contoh sampel code-nya gitu. Jadi di sini teman-teman sudah dikasih sampel code sebenarnya cuma memang sampel code-nya masih pakai non web UI masih belum pakai web komponen gitu ya. Cuman minimal teman-teman bisa pakai dulu ini apa namanya web komponennya gitu. Seperti itu sih. Teman-teman bisa pakai dulu. Teman-teman bisa pakai dulu contohnya untuk mulai bikin dengan cepat. Jadi tips yang pertama itu kalau saya bilang teman-teman lihat code yang ada di sini gitu kan. Ini sampel notes-nya oh sama malah sama kayak contoh yang tadi. Gitu. Sampelnya sama. Indeks HTML-nya teman-teman bisa copy paste dulu, bisa dengan cepat bikin project-nya dulu gitu ya. Terus teman-teman tinggal ini aja apa namanya di indeks HTML di sini ada notes list gitu kan. Teman-teman langsung bikin dulu baru nanti dikonversi jadi web komponen juga nggak apa-apa. Gitu. Gitu sih. Ini di sini dia pakai text content sama inner text ya. Text content bedanya apa sama inner text itu tinggal dibaca aja. Di sini ada perbedaannya. Mungkin saya nggak akan bahas.
Tapi kalau teman-teman lihat ini dia tipe yang bikin elemen div, habis itu eh apa namanya pakai query selector, ngambil nodes list terus pakai append gitu ya, pakai append. Dan dia pakai CSS div ya, berarti ini mainnya float nih. Dia bukan pakai grid. Oh, udah pakai grid malah. Nah, ini udah pakai grid. Dengan ini teman-teman udah bisa lolos dari dari kriteria wajib nomor 3 gitu. Gunakan CSS grid untuk penyusun layout. Berarti kalau layoutnya ini udah pakai grid nih. Grid template display grid, grid template column. Ini udah oke nih. Dari contoh ini aja udah bisa lolos untuk kriteria wajib nomor 3 gitu. Terus Anda juga harus bikin formulir dengan spesifikasi berikut. Terdapat 2 input. Nah, kalau ditanya ke saya, formulir tambah catatan ini sama apa namanya sama halaman listnya perlu jadi 2 halaman terpisah apa enggak? Terserah teman-teman, nggak masalah. Kalau di Club Finder kan teman-teman buatnya nggak terpisah ya. Jadi kalau mau gampang, contoh kalau di Club Finder ini kan kita search A misalkan dia langsung keluar klubnya gitu kan. Nah, teman-teman bisa bayangin form buat isi catatannya, formnya cuma perlu isi apa sih? Judul dan isi kan. Jadi teman-teman bisa bikin form, kemudian isi judul sama isi. Kemudian add, tombol add. Nah, jadi kalau bedanya, kalau ini kan search baru keluar. Nah, kalau teman-teman bikinnya pas halamannya terbuka, langsung muncul data dari JSON. Jadi langsung muncul, bisa lihat contoh kode ini nih, contoh kode yang ada di sini. Mana tadi yang ini. Nah, terus teman-teman tinggal di index HTML-nya tambahin di atas sini, di atas node list ini tambahin formnya. Terus kalau add sebenarnya dia ngapain? Kalau add sebenarnya dia cuma sesimpel ngambil data dari form terus tampilin lagi nih pakai kayak beginian. Cuma nanti ya jadi dalam bentuknya web komponen. Nanti saya ajarin deh. Bukan ajarin, saya akan jelasin gitu. Jadi sesimpel itu aja sih teman-teman. Gitu. Di sini juga ini banyak kode-kode yang bisa di copy paste dari sini gitu. Terus kemudian kalau nggak salah, ini tadi udah saya bahas gitu ya, formulir tambah catatan saya udah bahas juga, itu nggak usah jadi halaman terpisah, satu halaman juga nggak apa-apa. Mirip kayak Club Finder, cuma bedanya Club Finder kan buat search, kalau ini buat nambahin form. Nah, teman-teman bisa lihat juga inspirasi juga dari kodenya Code Finder yang tombol search ini. Kalau masih ingat tombol search ini itu letaknya di sebentar, saya juga lagi ngecek. Itu di web komponennya sih. Web komponennya itu di search bar. Kalau teman-teman lihat di sini tuh dia di search form kan. Kalau lihat dari sini kan search formnya itu nih on form submit kan. On form submit itu letaknya di sini nih. Dia ambil formnya, terus dia nambahin form on form submit. Nah, kalau on form submit kan dia lempar ke atas, lempar ke yang manggil dia, itu ambil custom event. Tapi ada event prevent default. Jadi ya ini teman-teman tinggal pakai aja event prevent default. Tujuannya nanti supaya begitu tombol add ditekan buat nambahin form, dia nggak reload. Dia nggak reload karena by default si form kan nge-reload page. Jadi dia cuma prevent default terus ngelakuin apa yang teman-teman harapkan. Ya teman-teman bisa pakai desain seperti Club Finder di mana eventnya di dispatch ke atas. Kalau di dispatch ke atas berarti kalau nggak salah di index.js ya. Bukan. Di home.js di dispatch ke sini. Kemudian di sini
bentar ya, bentar nggak sih di sini saya udah lupa nih, karena udah dari minggu lalu ya. Nah iya benar, di dispatch ke sini. Dia dispatch event, dispatch event namanya apa tadi? Namanya eh oh, dia dispatch event namanya submit. Oke, si submit itu eh, masih di capture di halaman yang sama. Masih di capture di halaman yang sama, em, yaitu ini. Kalau dapat kolom yaitu ini on search bar submit. Nah, on search bar submit ini ngapain? Dia dari shadow root ngambil name, ngambil form ini. Berarti kalau teman-teman nanti tinggal bikin, kalau jadi kayak kalau bikin kayak custom, jadi tinggal bikin, karena ini input name, mungkin tadi ini input title sama input apa tadi, description ya, satu lagi apa sih, isi, input isi misalkan, gitu kan, ambil misalkan cons uh, isi gitu ya. Ini saya nggak bikinin ya tentunya, tapi cuma kasih contoh aja gitu. Nah, nah gitu. Terus teman-teman return kalau isinya nggak ada, tapi nanti diminta untuk bikin validasi kalau mau lulus dengan excellent. Nanti saya tunjukin, tapi ya ini kalau kalau ya kurang lebih manggilnya gini, terus di dispatch. Jadi kalau mau ikutin ini dispatch lagi, dispatchnya kemana? Bubble, pakai bubble through. Jadi dispatchnya di capture sama uh, apa namanya, sama halaman yang lain gitu ya. Dinaikin ke uh, halaman yang apa, dinaikin ke file lain. Jadi pakai bubble through, kasih 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 para apa kasih parameternya, nanti diambil oleh si home.js. Nah, dia dengerin nih, listen, namanya search kalau tadi teman-teman lihat kan. Jadi teman-teman bisa aja kasih event namanya, eventnya kan terserah teman-teman sebenarnya, kasih aja event namanya add gitu, add. Nah, kalau teman-teman kasih add, dia lari ke atas misalkan kalau mau ikutin sama persis, terus tambahin event listener di sini, terus ini nanti uh, kalau di sini nampilin klub, kalau di teman-teman nanti teman-teman sebenarnya panggil kayak create ini, panggil kayak create mana nih, create node item element gitu ya, kan title sama body datang dari parameter tadi. Jadi sebenarnya manggil ini, tapi manggil ini dalam kalau mau apa namanya, kalau mau bagus panggil ini dalam web komponen gitu ya, bukan manggil div lagi. Manggil ini terus habis itu, habis di add, teman-teman tinggal ya apa namanya, sebenarnya pakai append aja sih, pakai append nanti langsung tampil. Panggil ini jangan pakai inner HTML, pakai yang ini nih, panggil ini terus pakai append aja. Kalau pakai append nanti langsung tampil gitu, nggak usah diapa-apain. Panggil ini container.append, kontainernya itu dia nyarinya kalau di sini kontainer, oh kontainernya di create ya, berarti ini nodeless element.append. Nah, tapi nggak usah sample node.for each lagi, cuma manggil aja. Jadi sebenarnya JSON-nya nggak usah diubah, JSON-nya tetap dari mana, dari sini. Ini JSON tetap dari sini. Tapi teman-teman di halamannya bisa nambah, bisa, jadi habis semua JSON-nya udah kebikin nih, mau nambahin elemen ke-6, elemen yang baru gitu ya. Itu tinggal ambil dari form, isi sama title-nya, terus bikin web komponennya gitu ya. Ini masih pakai div ya, tapi harusnya pakai web komponen, terus tinggal di append aja. Append sekali aja elemen yang baru. Jadi sebenarnya tinggal manggil ini aja nih, manggil ini. Tapi nggak usah for each lagi dari awal, sampel node nggak usah. Gitu. Gitu sih triknya ya. Semoga dipahami apa yang saya sampaikan. Eh, nah, kan diminta tuh terdapat 3 penerapan custom elemen pada aplikasi yang Anda buat. Upbar sama catatan sama ya input catatan gitu kan. Ini
penerapan custom element ini teman-teman udah belajar ya. Jadi di sini ada 5 malah. 1, 2, 3. Jadi paling gampang ya teman-teman bikin footer bar sama bikin app bar. Gitu. App bar itu kan kayak gini doang kan, styling doang kan, Sport Club Finder. Kalau footer bar kan cuma bawahnya doang, Club Finder ini. Nah ini aja udah 2. Satu lagi kalau nggak mau repot, kalau mau gampang sih tinggal ikutin apa yang ada di sini, yang di case study Club Finder. Satu lagi, teman-teman bisa bikin club item sama club list ini kalau nggak mau repot bisa ngikutin ya contoh yang ada di sini. Contoh yang ada di sini bisa diikutin. Jadi nggak usah jadi web komponen kalau mau. Jadi tinggal pakai aja as is gitu ya. Nah, uh, formnya bisa jadi kayak search bar.js ini. Ini bisa, nah tapi kan kalau makanya ada hal-hal yang masih bubble karena si form ini kan dia nggak ngenalin node list. Jadi teman-teman bisa bikin namanya form.js gitu ya, input form.js, shadow root, bikin form kayak tadi saya bilang, nanti ketika di add dia bubble nih, dia lempar ke atas, bubble true gitu kan. Nah, nanti teman-teman tangkap misalkan di home.js ataupun di manapun lah, JS manapun yang teman-teman bikin. Boleh juga kalau teman-teman mau taruh kayak di sini, taruh mana tadi, index.js ya. Ya, index.js juga boleh. Yang penting diimport aja web komponennya. Gitu kan. Diimport web komponennya kayak di sini. Di app.js kan diimport nih. Gitu. Ya kan. Mau taruh langsung di sini atau mau import lagi home.js, boleh, nggak ada masalah. Kalau masalah filenya ditaruh di mana itu mah terserah teman-teman lah, nggak masalah. Cuman kalau mau gampang tinggal ikutin case study Club Finder ini. Gitu. Toh jangan lupa app.js itu kan dimasukinnya di mana, ada ingat masukinnya di HTML-nya sebagai modul. Ya ini nih. Kalau di tips tuh ini gitu. Yang penting diimport aja. Jadi mau index.js atau app.js namanya itu nggak masalah. Kalau index.js pun yang penting ininya diimport. Terus listenernya boleh tambahin di sini kalau mau. Kalau langsung di index.js-nya, ya kalau nggak bikin sesuai ini. Di sini listenernya ditambahinnya apa namanya? Ditambahinnya di sini home. Ini kan kalau teman-teman lihat nih si home ini dieksekusi di sini kan. Jadi ya teman-teman bisa aja import home terus kayak gini atau ya semuanya yang ada di home ini langsung di declare di sini. Ya bisa-bisa aja sih. Yang penting harus ada yang capture apa namanya capture si ini si uh, add form ataupun apapun nama formnya yang dilempar ke atas gitu. Gitu sih. Ya gitu. Kenapa mesti lempar ke atas? Karena dia yang tahu, contoh dia yang tahu uh, ini nih kayak club list container itu nggak di declare di shadow root-nya si search bar kan kalau kasus ini. Kalau teman-teman bikin form.js ya untuk sebagai web komponennya si form ya dia juga nggak ngenalin gitu. Jadi teman-teman mesti lempar ke atas yang kenalin ini gitu. Tapi ya capture-nya di mana nanti capture tetap ini kan search bar nih. Teman-teman pakai dokumen.query selector misalkan form. Nah, atau jangan form lah ya karena form itu punya HTML sebenarnya, tapi kayak custom form atau apapun namanya. Gitu. Nanti teman-teman capture terus declare
Misalkan namanya on add handler, karena kan buat nge-add terus ngambil event detail, ini detail ini isinya apa, isinya isi sama title, terus teman-teman add-nya itu tadi yang saya bilang, add-nya pakai yang kayak gini misalkan. Nah, berarti note list sama note item nggak usah jadi ini, nggak usah kalau mau gampang nggak usah jadi custom komponen. Cuman ya apa namanya, saya serahkan ke teman-teman sih. Kayak kalau mau gampang berarti ya footer sama header, upbar sama footer, kemudian sama input form, input catatan. Tapi kalau mau menantang berarti item catatan, upbar, input catatan sama listnya sekalian. Gitu. Nah, saya udah bahas tentang kriteria wajib. Terus kriteria opsional, tampilan menarik. Tampilan menarik bisa pakai CSS yang menarik juga, padding, margin, dan segala macam. Bisa pakai referensi dari colorhunt.co, tapi kalau teman-teman saya boleh saran, ini juga udah menarik sih, cuma masih kotak-kotak biasa gitu ya. Dari sini udah menarik sebenarnya, udah grid juga kan. Nah, ya teman-teman paling kasih warna lah, warna atau kasih background yang menarik gitu ya, background page yang menarik. Saya sih nggak bisa terlalu ngajarin terkait tampilan yang menarik, coba dipelajari dari sini aja. Real time validation, uh, real time validation pada formulir. Jadi di sini udah ada contohnya nih, real time validation yang benar dan keliru. Nah ini bisa dicontek nih teman-teman. Jadi real time validation yang benar tuh teman-teman misalkan nih input ID username, nah tambahin required, tambahin min length. Patternnya apa? Kalau perlu pattern gitu. Terus tambahin ini nih, ID username validation, class validation message gitu. Ya tinggal diikutin aja sih. Validation message itu colornya red, ya kayak gini-gini lah, kasih border red juga kalau ada error. Nah ini real time. Jadi misalkan ini kan input minimum lengthnya 6 kan, saya A, B, saya tap, nah langsung error, nggak perlu nunggu kita klik button, langsung error gitu. Kalau yang keliru A, B gitu ya, saya mesti klik buttonnya dulu, baru dapat error. Nah itu yang kita nggak maunya teman-teman kasih kasih contoh kasih ini di tab aja atau keluar dari si text box sudah langsung error gitu ya. Custom elemen mesti diimpor ya setelah jadi abis di define kayak gini ya teman-teman jangan lupa harus impor. Saran saya sih jangan ikutin yang ini nih super terus di sini HTML. Ikutin aja yang kayak di sini bikin shadow root sama dengan atau shadow not open, bikin style gitu ya. Terus teman-teman append child style, baru inner HTML-nya apa. Jadi diikutin aja yang dari case tadi itu udah bagus banget gitu. Ya kan diimport kayak gini. Oke. Nah apalagi ya? Kalau tadi grid udah ya, grid paling gampang. Sorry, yang option ini udah real time validation pada formulir. Nah, custom attribute. Hmm, pada custom element. Oke, jadi teman-teman ingat nggak apa itu custom attribute? Oke, kalau nggak ingat, jadi kalau di contoh yang di case tadi, harusnya ada contohnya. Saya coba buka dulu. Club list. Oke, ini club list. Terus club item. Sama saya di club item itu, nah ini ada setnya nih. Set club, set value, get club. Nah ini custom attribute. Ini custom attribute. Nah ini dipakai di mana? Kalau teman-teman ingat, kalau yang buat set club ini dipakainya, ayo ingat nggak di mana? Dipakainya di sini.
waktu bikin list, bentar ya, mana sih? Ini juga ada attribute change callback ya. Nah, waktu bikin list itu club list kan, berarti waktu di handle nih, di handle sama si home.js. Nah, di sini ada show sport club. Bentar, show sport club, display result, harusnya display result. Nah ini, dot club, club item elemen dot nih, ini custom attribute dipakainya di sini. Kalau ikutin contoh begitu ya, cuman saya lupa inget ya. Kalau saya salah maafin ya. Anggap aja jangan nonton video kalau yang saya salah. Em, ini kan dot club. Nah, coba kita ubah sedikit ya. Saya ubah sedikit. Hmm, di footer, footernya kan sekarang static ya. Club Finder 2023. Ya kan ini kan static nih, ya kan? Kayak begini. Eh, coba ya, coba saya bikin, ini saya tinggal copy paste aja sih dari tadi club list kalau nggak salah. Nah ini ya, ini kita bikin namanya. Kalau teman-teman mau gampang nih, mungkin tinggal pakai custom elemen di footer gitu. Pakai custom elemen di footer atau di app bar, tapi ya di footer saya kasih contoh. Misalkan ya kan di sini kan ya misalkan di sini kita sebutin namanya footer misalkan langsung aja club finder dan copy 2023 ya ini ya. Oke, ini coding on the fly nih. Terus kita bikin setter sama getternya. Oke, yang simple aja. Set tadi apa? Footer value. Enggak sih, kita nggak butuh validasi. This dot footer get footer return this. Nah ini kan udah jadi nih, contoh paling gampang kan ini custom attribute gitu ya. Terus di sini inner kan ini udah di empty content kan inner HTML-nya waktu di render itu kan dipanggil ketika connected callback kan, ketika apa DOM-nya udah terhubung. Kalau untuk footer ya kadang-kadang render nggak dipanggil pas ini sih, tinggal baca aja use case-nya. Tapi kayak club list itu rendernya kalau apa namanya, mana sih club list itu, nah rendernya kalau ada attribute change callback, ada atribut yang berubah di render ulang sama dia, di render ulang apa namanya, kenapa di render ulang, karena dari 2 form jadi 3 form misalkan, atau 4 form gitu. Karena kolomnya ini kan variabel ya. Nah, jadi kalau di sini teman-teman lihat nih, apa namanya, footer bar ini, oh sebenarnya saya nggak perlu bikin, saya bisa kasih contoh, ini 2024 gitu ya. 2023 ya. Jadi di sini saya ganti jadi footer. Dolar
Bentar, saya coba cek dulu contohnya. Nah, dolar kan, pakai dolar. Oke, dolar. This dot footer kayak gini ya. Nah, ini udah saya ubah ya. Saya coba run. Footernya masih ada 2023. Terus ini 2024 misalkan. Saya jalanin, saya run 2024. Nah, akan berubah. Tapi bukan ini caranya. Jadi ini atributnya, benar atributnya ini udah dibikin. Nah, kalau mau lulus dari dapat kriteria ini, kriteria yang mana nih? Custom attribute pada custom element. Dan soalnya diterapkan pada dokumen HTML, gitu kan. Jadi setahu saya ini footer ini kan get set ya. Kalau saya salah sorry ya. Tapi setahu saya footer mana footer? Footer bar.js itu dipanggil di index HTML. Coba ya, footer club finder 2025 misalkan. Coba ya, saya run. Oh, masih belum ya, masih 2023 ya. Oke, berarti saya salah. Nah, makanya saya bilang saya bisa aja salah. Um, apa namanya? Berarti ya pengaplikasian pada dokumen HTML-nya, sorry, caranya bukan begini. Tapi bentar, footer bar ini footer bar.js define footer bar set footer get footer. Bentar ya, kalau di club item iya, berarti pengaplikasiannya itu bukan langsung di HTML-nya, tapi di mana? Pengaplikasiannya ya sesuai tadi tuh di home.js itu kan ada club club item element dot club gitu kan. Nah, sementara ini kan footer barnya kan ada di eh, mana? Adanya di HTML-nya kan. Jadi teman-teman bisa aja cons footer elemen sama dengan dokumen buat query selector footer bar gini terus footer element dot footer ini ya, harusnya yang kali ini cukup sih. Karena kan dia kalau teman-teman lihat di create club item element habis itu ya di set gitu ya. Masih ya. Oh, oke. Karena dia di rendernya, I see. Ya, paham saya. Paham, paham, paham. Saya paham sih. Karena dia di rendernya itu, dia di rendernya di sini nih, yang si footer. Jadi kalau di set footer, ini harus render lagi. Ya, harus render lagi teman-teman. Coba ya. Nah, udah 2025. Karena rendernya aja beda. Karena dia di render sekali tapi di setting nggak di render ulang. Gitu. Nah, saya penasaran nih jadinya nih. Kalau saya ganti tadi di mana sih di home.js
Ini kalau saya komen masih, oh iya berarti benar ya, dia nggak bisa dari sini, bukan dari sini, ya bukan, tapi dari JavaScript-nya gitu ya. Jadi pengaplikasiannya pada dokumen HTML, jadi bikin add custom attribute bagus, tapi masih diaplikasikan di HTML dengan JavaScript seperti ini gitu ya, kayak gini ya contohnya. Jadi dia kayak dipanggil lewat JavaScript-nya. Nah, itu caranya agar menerapkan custom attribute pada custom elemen. Jadi custom attribute-nya ada, terus diterapkan pada dokumen HTML. Nilainya bisa berubah gitu ya. Nah, terus memiliki tampilan yang responsif di berbagai perangkat. Nah, sebenarnya kalau untuk lulus kan tiga kriteria apa untuk dapetin yang terbaik kan tiga kriterianya cukup gitu ya. Tapi yang terakhir ini kalau saya bilang um, juga sebenarnya nggak terlalu sulit gitu ya. Tapi sebenarnya gini, apa sih itu tampilan responsif? Maksud tampilan responsif gini ya. Jadi kalau teman-teman ini saya buka ya, teman-teman ini saya buka di uh, nah di sini misalkan saya A. Nah, tampilannya kalau nah ini kan nggak responsif nih. Yang responsif itu kalau dia udah seperti seukuran browser HP, misalkan dari dua grid jadi satu aja, node-nya jadi satu grid gitu. Jadi lebih lebih apa? Lebih ini lebih lebih apa namanya? Lebih bagus. Nah, contohnya gimana? Contohnya kalau mau kayak gitu, hmm, itu kan ada kita pakai shadow root kan tadi kan di club list.js. Misalkan kalau mau bikin ini jadi responsif ya, uh, kalau mau bikin jadi responsif, uh, bentar ya. Kalau mau bikin jadi responsif, kita tinggal bikin CSS, kan ini kan display grid gitu kan ya. Uh, nah, coba kita cari ya. Jadi kita bikin jadi satu aja nih, kolomnya jadi satu. Kalau dia lebih kecil dari berapa pixel. Coba ya, kita googling aja CSS responsive. Make two grids become one when screen is on mobile phone size misalkan. Nah, ini ada banyak sih contoh-contohnya. Ini ada apa nih? Uh, ya ini ada contohnya nih, tuh. Nah, iya kayak gitu. Ini maksudnya responsif, teman-teman. Kalau teman-teman lihat yang bisa diambil apa? Margin 0 keep one rem, oke. Nah, ini ada media nih. Kita coba ya. Nggak tahu berlaku nggak di sini. Ya kalau nggak teman-teman nanti coba cari sebagai PR ya. Uh, coba cari bentar ya. Ya, ya misalkan kalau di ini min width-nya 300 pixel gitu ya. Misalkan coba ya kita jalanin ya.
Oke, ya dia min width-nya 300 pixel jadi udah ikutin nih. Nah, berarti di sini, nah berarti di sini nih teman-teman yang kita misalkan 600 pixel itu kita samain kayak ini. Ya, jadi kita hardcode kalau 300 ya berarti satu aja gitu. Nah, ini saya buka lagi ya. Misalkan A. Oh, masih ya. Oke. Min width 1 fr, repeat this column. Iya, sebentar. Ini kalau kita ikutin tutorial yang di sini, oke, kita ikutin aja CSS-nya deh. Oh, oke. Yang atas dulu, yang lebih kecil di atas. Itu penyebabnya. Ya, yang lebih kecil di atas, teman-teman. Gini. Kayak gini. Ya, ini contoh aja ya. Tapi ini responsif. Jadi, kalau di mobile app gitu, harusnya ini udah benar sih. Nah, iya. Kalau di mobile app, tuh, dia jadi satu. Ini kan screen mobile app. Orang kan nggak mau lihat terlalu kecil kan, gitu. Ini jadi satu. Ini namanya responsif, ya. Oke, saya udah bahas semua kriteria-kriterianya yang optional maupun yang wajib untuk bahkan untuk dapat apa namanya bintang 5 juga sudah kita bahas. Jadi dari saya video hari ini uh, untuk membahas uh, apa kesuksesan agar lolos di project pertama. Udah banyak tip-tipnya, tinggal banyak kode-kode yang tinggal dipakai nih dari decoding sendiri. Kalau masalah bikin apa namanya bikin responsif tadi saya juga udah kasih tahu. Apa real time validation sudah saya kasih tahu, cara custom attribute juga sudah saya kasih tahu, yang wajib-wajib juga sudah saya kasih tahu gitu ya. Form, bikin komponen UI kalau mau yang gampang mungkin form, footer sama app bar. CSS grid udah dari sananya dapat dari kode yang dikasih. Daftar catatan udah ada lah kodenya dari case tadi. Sama dari mana dari tips yang ada di decoding. Tips yang di sini udah kayak udah 50% nih buat teman-teman supaya lulus gitu. Nah, kalau tampilan yang menarik mungkin ya teman-teman eksperimen lah dengan CSS, padding, margin, fontnya diganti-ganti, warnanya, ya gitu-gitu aja sih. Semoga lulus teman-teman. Sekian dari saya, makasih.